Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Ustaz doakan semoga antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan belajar online ya soleh dan soleh, kita harus tetap bersyukur atas apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik soleh dan soleha semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama luruskan niat kita bahwa kita belajar seraya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 2, lalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi bagi manusia, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya antum siapkan dulu buku catatan antum, buku LKS antum, dan buku tema antum. Oke, soleh dan soleha semua, di dalam tubuh manusia terdapat energi yang dapat membantu kita beraktivitas soleh dan soleha. Salah satu aktivitas yang dapat kita lakukan ialah, nah coba untuk perhatikan gambar berikut. Nah di sini ada beberapa orang anak yang sedang bermain layang-layang. Nah anak yang sedang bermain layang-layang ini merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh tubuh kita soleh dan soleha. Nah pernahkah antum bermain layang-layang? Di mana biasanya antum bermain layang-layang? Nah, sebaiknya jika antum ingin bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang luas seperti lapangan ya soleh dan soleha. Nah, di sekitar rumah kita banyak sumber energi listrik yang dapat kita manfaatkan. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan sumber energi tersebut karena berbahaya. Nah, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar orang yang sedang melakukan aktivitas soleh dan soleha. Nah, aktivitas yang pertama yaitu bermain layang-layang. Apakah menurut antum, anak yang sedang bermain layang-layang ini bermain layang-layang di tempat yang tepat? Jawabannya tidak ya soleh dan soleha, karena anak ini bermain layang-layang di tempat yang ada arus listriknya. Nah, bermain layang-layang di dekat jaringan listrik akan berbahaya jika layang-layang yang kita mainkan tersangkut di kabel listrik soleh dan soleha. Nah, selanjutnya pada aktivitas ini juga ada lagi aktivitas yang akan menimbulkan bahaya, yaitu memanjat tiang listrik. Coba antum perhatikan gambar ini soleh dan soleha. Nah, ini anak ini sedang memanjat tiang listrik. Nah, kenapa memanjat tiang listrik merupakan aktivitas yang berbahaya? Karena dengan memanjat tiang listrik akan menyebabkan kecelakaan apabila kita menyentuh kabel listrik soleh dan soleha. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas menggunting kabel yang sedang dialiri oleh arus listrik. Ini juga merupakan salah satu aktivitas yang berbahaya ya soleh dan soleha, karena kabel yang sedang teraliri arus listrik ini akan sangat berbahaya jika kita gunting, karena arus listriknya akan mengalir lewat gunting yang kita pegang sehingga sampai ke tubuh kita. Nah, selanjutnya membawa alat elektronik dekat dengan air. Nah, soleh dan soleha, karena
apabila kita membawa alat elektronik dekat dengan air, itu akan berbahaya soleh dan soleha. Karena air merupakan salah satu media yang dapat mengalirkan listrik dengan baik. Nah, ketika kita membawa alat elektronik ke air dan alatnya masih terhubung dengan arus listrik, maka secara otomatis kita akan tersengat oleh arus listrik. Nah, ini merupakan aktivitas-aktivitas yang berbahaya ya soleh dan soleha, yang terkait dengan arus listrik. Walaupun arus listrik itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita, namun kita harus tetap hati-hati dalam menggunakannya. Oke soleh dan soleha, perlu antum ingat ini ya, listrik jika bertemu dengan air itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Seperti yang Ustaz sampaikan sebelumnya, bahwa air merupakan media yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Oke, sekarang coba antum perhatikan benda-benda di sekitar rumah antum. Tulislah benda-benda yang dapat menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemudian bahaya yang akan ditimbulkannya. Tulislah apa yang harus antum lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya soleh dan soleha. Di sini ada sebuah rumah. Pada ruang kamar tidurnya di sini ada televisi. Televisi merupakan benda yang membutuhkan atau menggunakan arus listrik. Selanjutnya ada lampu dan ada AC ya soleh dan soleha, air conditioner. Nah, ketiga benda ini merupakan benda-benda yang membutuhkan arus listrik dalam penggunaannya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan barang tersebut? Yaitu mematikan benda-benda tersebut jika kita tidak memerlukannya lagi. Nah, yang kedua ada di ruang keluarga. Pada ruang keluarga biasanya terdapat televisi soleh dan soleha. Nah, seperti itu juga kita harus mematikan benda-benda tersebut apabila tidak kita gunakan lagi atau tidak kita perlukan lagi. Nah, selanjutnya di dapur. Di dapur itu ada blender, ada magicom, dan lain sebagainya yang menggunakan arus listrik. Selanjutnya di kamar mandi. Di kamar mandi itu juga kita membutuhkan penerangan soleh dan soleha. Ada lampu. Sebaiknya sekelar lampu itu berada di luar kamar mandi agar tidak terkena percikan dari air saat kita mandi ya soleh dan soleha. Nah, dan terakhir di sini ada kebun. Mungkin di antara rumah antum ada yang memiliki kebun dan di kebunnya tersebut juga teraliri oleh arus listrik. Nah, tugas antum pada hari ini yaitu menuliskan semua benda-benda yang ada di rumah antum di setiap ruangannya seperti kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan lain sebagainya. Benda-benda yang membutuhkan arus listrik saat digunakan. Ditulis semua bendanya, lalu tulis juga apa yang harus dilakukan saat menggunakan barang tersebut atau benda tersebut. Nah, itu tugas kita hari ini ya soleh dan soleha. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan peralatan listrik di rumah. Nah, yang pertama, ikuti buku petunjuk penggunaan. Yang kedua, perhatikan daya listrik. Yang ketiga, hati-hati saat menyalakan atau mematikan listrik. Yang keempat, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Yang kelima, jangan sentuh peralatan listrik dengan tangan basah ya soleh dan soleha. Yang keenam, jangan meletakkan bahan listrik dekat dengan bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang kita pelajari kemarin adalah bensin. Nah, jadi jangan meletakkan bahan listrik di dekat bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu matikan peralatan listrik jika sedang mati listrik. Nah, soleh dan soleha semua, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum semua dapat mengerti tentang pelajaran yang telah kita pelajari. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.